Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun yang sangat tragis, berteriak. Formasi pedang ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Rambut Tan Yun menari-nari, dan darah di wajahnya menutupi wajahnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan tatapannya yang pantang menyerah dan semangat juangnya yang tinggi untuk bertahan hidup. Segera, 11 pedang terbang berwarna-warni keluar dari cincin penyimpanannya. Kemudian 11 pedang naik ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak ribuan mil ke kekosongan di sekitarnya, dan kemudian jatuh secara vertikal. Melihat adegan ini, tetua kedua dari klan batu, buru-buru berteriak. Saudara keempat, karena Tan Yun dapat menghancurkan formasi abadi kilin emas di kota Kekaisaran Nangong, maka keterampilan formasinya pasti telah mencapai puncaknya. Jika aku tidak salah menebak, dia mungkin harus menyiapkan formasi pedang, jadi tolong hancurkan pedang terbangnya, ucap dari tetua kedua. Mendengar ini, tetua keempat mengangguk. Raja beruang naga Tian Luo, gunakan palu raksasa untuk melindungi titik vitalmu, dan kemudian gunakan tubuhmu untuk memblokir panah terbang. Jika itu tidak bisa dihentikan, begitu pedang terbangku rusak, bahkan jika salah satunya rusak, kita semua akan mati hari ini, ucap dari Tan Yun. Bawahanmu patuh, ucap dari Raja beruang naga Tian Luo yang penakut, pada saat ini, mematuhi perintah tanpa ragu-ragu, dan saat dia menembak dari udara tipis dari atas Tan Yun, 3 anak panah dari tetua keempat telah dilepaskan. Pantat nenekmu, aku akan bertarung habis-habisan, Tuan. Jika aku mati, tolong ingat untuk membiarkan putraku menjadi Raja Beruang Naga Tian Luo yang baru, ucap dari Raja Beruang matanya masam. Jaga organ vitalmu, kamu tidak akan mati, ucap dari Tan Yun. Tian Luo Long Bear King meraung, memberanikan diri, dia mengangkat palu raksasa di telapak tangan kirinya untuk menghalangi kepalanya, dan mengangkat palu raksasa di telapak tangan kanannya untuk memblokir jantungnya. Dalam sekejap, tubuh 500 kaki naik ke langit, menghalangi 300 kaki panah terbang besar dengan daging dan darahnya. Panah raksasa pertama mengenai palu raksasa. Segera, Raja Beruang Naga Tian Luo mengguncang telapak tangan kirinya, dan palu raksasa menghantam dahinya dengan keras. Segera, retakan muncul di seluruh kerangkanya. Di kepalanya yang besar, daging dan darah beterbangan, dan 7 lubang berdarah, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh di atas kepala Tan Yun. Panah raksasa kedua jatuh dan menembus bahu kanannya. Tetapi panah raksasa ketiga melintas melewatinya. Ketika Tan Yun menjadi pucat karena terkejut, sebuah suara hormat terdengar. Segera, panah raksasa itu runtuh dan menghilang. Dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah dan Raja Beruang Naga Tian Luo, yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, jatuh bersama dengan Tan Yun. Sementara Tan Yun tergerak, dia buru-buru menutupi kedua binatang itu dengan indera spiritualnya. Meskipun kedua binatang itu dalam bahaya, Tan Yun menilai bahwa kedua binatang itu bisa bertahan. Pada saat Tan Yun buru-buru mengumpulkan kedua binatang itu ke dalam menara suci. Dan kekosongan dalam radius ribuan mil tiba-tiba bergetar, tetapi 11 pedang terbang yang tersebar dalam radius ribuan mil akhirnya mengambil tempat mereka, dan sebuah cahaya berkabut Hongmeng meletus dan tirai membentuk tirai formasi Hongmeng. Ketika arai pedang ilahi Hongmeng berhasil dikerahkan, kekosongan dalam arai tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 11.000 mil. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Tan Yun tidak pernah bersemangat untuk mengatur kesuksesan seperti sekarang. Tan Yun yang mengerikan tertawa dalam kemarahan, 2 orang tua, sekarang adalah waktu kematianmu, ucap dari Tan Yun. Pada saat yang sama, dengan penggunaan Tan Yun sebelumnya, 2 kekuatan gaib Dewa Pembantaian Hongmeng dan Dewa Pembantaian Jiumai di Pembantaian Hongmeng Sword Art,
kekuatan spiritual di tubuhnya telah dikonsumsi 50%. Dia harus bertarung dengan cepat. Jangan harap bisa menakuti lelaki tua ini. Anak kecil, lelaki tua ini memberitahumu bahwa lelaki tua ini tidak takut, ucap dari tetua kedua kle batu. Setelah mengatakan ini, dia memandang penatua keempat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penatua keempat, mari kita bunuh dia bersama-sama," ucap dari tetua kedua. "Oke, bunuh dia untuk membalas saudara ketiga dan Nyonya Yin," ucap dari tetua keempat. Mata tetua keempat dingin, dan tiba-tiba, memegang busur di tangan kirinya, dia menembakkan dua anak panah bersama-sama, dengan kekuatan menembus kehampaan, dan menembak ke arah Tan Yun. "Orang tua, aku dulu takut padamu, tapi sekarang kamu berada dalam formasi pedangku. Apakah kamu pikir panah patahmu masih bisa melukaiku, gelombang angkasa?" ucap dari Tan Yun menyeringai. Huho. Tiba-tiba, suara bergelombang datang dari kekosongan Hongmeng, dan gelombang transparan yang tampaknya ditransformasikan dari kekuatan ruang, datang dari kekosongan Hongmeng, dan langsung menelan Tan Yun dan juga menelannya tetua keempat. "Sungguh kekuatan pengikat yang kuat," ucap dari penatua keempat tanpa ketakutan, dan kecepatan gerakannya tiba-tiba berkurang 30%. Dan anak panah raksasa yang ditembakkan ke arah Tan Yun tiba-tiba melambat 3 poin. "Langkah ilahi Hongmeng. Hongmeng Slaughtering Sword Art, Seven Meridian Lore," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menahan rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya dan melesat menjauh dari gelombang ruang angkasa. "Orang tua, pergi ke neraka," ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, tubuh Tan Yun melonjak keluar, dan kekuatan 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Tan Yun berlari kencang dalam gelombang ruang tanpa perlawanan sama sekali, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan-lahan menebas pedang ke arah tetua keempat klan batu 100 mil jauhnya. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang ekstrim, yang menyebabkan dampak visual pada orang-orang, seolah-olah itu sangat lambat. "Wow!" Tan Yun menebas dengan pedang, dan suara siulan bergema di gelombang ruang dalam sekejap, sinar pedang 1000 kaku yang berisi kekuatan 7 atribut meledak dari pedang raksasa ungu. Tiba-tiba, dalam radius ribuan mil di kekosongan, retak seperti keramik. Dalam formasi pedang pembantaian Hongmeng, setelah Tan Yun menggunakan 4 kekuatan gaib dalam seni pedang pembantaian Hongmeng, baik kekuatan dan kecepatannya meningkat 3 kali lipat. Dengan kekuatan 3 kali lipat dan kecepatan cahaya pedang 7 berurat, penatua keempat klan batu tidak bisa mengelak sama sekali. "Tetua kedua, datang dan selamatkan aku," ucap dari tetua keempat. Tanpa perlu penatua keempat meminta bantuan, penatua kedua terbang tanpa ragu-ragu. "Kamu ingin menyelamatkan sekarang, tidakkah kamu pikir ini sudah terlambat?" ucap dari Tan Yun haus darah, kemudian menghadap tetua kedua, dan meraung, "Time Torrent," ucap dari Tan Yun. Segera, di kekosongan Hongmeng, setebal 1000 mil semburan waktu, luasnya turun dari langit, membawa kekosongan yang retak, dan membombardir tetua kedua. Penatua kedua tampaknya merasakan waktu yang lama, dan kulitnya perlahan retak. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, paling banyak, dia akan mati dalam semburan waktu. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa di kejauhan, kecepatan cahaya pedang berurat 7 yang diayunkan Tan Yun ke arah penatua keempat meningkat secara dramatis. Dia tiba-tiba terbangun, dan akhirnya menyadari bahwa bukan karena kecepatan cahaya pedang 7 denyut menjadi lebih cepat, tetapi setelah dia berada dalam arus waktu, waktu di sekitar tubuhnya melambat 3 poin. 3 poin ini bukan hanya statistik. Penatua kedua tahu bahwa kultivator sedang berduel pada kecepatan yang sama, tiba-tiba, waktu di sekitarnya melambat 3 poin, dan dia cukup untuk dibantai oleh lawan. Tidak masalah jika Anda tidak mau, tetapi ketika Anda memikirkannya,
tetua kedua benar-benar ngeri. Dia berbalik dan melarikan diri ke arus waktu, berteriak dengan sedih, "Tetua keempat, bukannya saudara kedua tidak menyelamatkanmu, tapi kakak kedua." Sebelum tetua selesai berbicara, tetua keempat berkata, "Kakak kedua, saudara keempat tidak menyalahkanmu, kamu ingat untuk melarikan diri, dan kemudian biarkan patriark membalaskan dendamku dan saudara ketiga," ucap dari tetua keempat. Lalu setelah itu, Penatua empat berubah menjadi kabut darah dalam cahaya pedang yang cerah dari 7 pembuluh darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Saudara keempat, Penatua kedua berteriak dengan suara serak. "Perjalananmu bagus, saudara kedua ini dan patriark pasti akan membalaskan dendammu dan saudara ketiga," ucap dari tetua kedua. Saat ini suara seperti iblis yang muncul dari altar darah, dan suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh formasi pedang ilahi Hongmeng. "Jika Anda ingin membalas dendam padaku, bebas, karena Anda dan tetua ketiga dan keempat sangat mencintai, maka aku bisa menjadi orang yang baik, membuatkan kalian jalan bersama." "Langkah ilahi Hongmeng," ucap dari Tan Yun maju selangkah dan melintasi 2000 mil, muncul dari udara tipis dalam derasnya waktu, dan bahkan muncul di depan tetua kedua. Penatua kedua tampak seperti akan mati, tetapi ketika dia akan mengambil posisi menyerang, dia tiba-tiba melarikan diri dengan putus asa ke kiri. "Wosh, api esong Meng Bingyan," ucap Tan Yun. Tan Yun menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya, ketika dia muncul di atas tetua kedua yang melarikan diri, dia tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke bawah. Hongmeng Bingyan menyelimuti tetua kedua dengan cepat. "Api jenis es macam apa kamu ini, buka untukku," ucap dari penatua kedua yang lengah. Setelah diselimuti api es Hongmeng, penatua meledakkan energi di tubuhnya dengan emas, kekuatan matahari keemasan, dan es Hongmeng ditelan. Ketika api runtuh, permukaan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi es biru, bang. Ketika lapisan es retak dan berserakan, kulit kepala tetua kedua, fitur wajah, dan bahkan kulit di seluruh tubuhnya jatuh, seolah-olah seseorang telah mengelupas kulit manusia. "Penjara kayu," ucap Tan Yun. Saat suara kejam Tan Yun terdengar, dalam sekejap, ribuan kekuatan kayu seperti ular sanca raksasa berenang dari langit dengan kecepatan tinggi, menenunnya menjadi tangan raksasa, dan itu masih dalam semburan waktu, menangkap penatua kedua. Penatua kedua tidak bisa mengelak saat dia tertangkap di telapak tangannya, dia bergetar dengan seluruh kekuatannya dan ingin menghancurkan tangan raksasa itu. Setelah dia melepaskan diri dari belenggu seperti binatang buas yang terperangkap, dia tiba-tiba menjerit tragis, "Tidak! Tidak!" Tapi tingginya 150 kaki, seperti gunung darah, Tan Yun memegang pedang Xiaoji, dan memotong kakinya. Remuk. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menjulurkan ibu jari dan jari telunjuknya, dan dengan cepat mencekiknya. Jangan bunuh aku," ucap dari tetua kedua. Sementara tetua kedua memohon belas kasihan dengan ngeri, tiba-tiba, pedang terbang keluar dari mulutnya, dan terbang ke arah alis Tan Yun. Tan Yun melarikan diri pada saat berbahaya, jika bukan karena fakta bahwa Tan Yun berada dalam arus waktu saat ini, kecepatan pedang terbang yang baru saja menyerang akan melambat, jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah. Sebelum penatua kedua selesai berbicara, tiba-tiba, Tan Yun yang tidak ingin membuang waktu, menggunakan dua jari untuk menghancurkannya sampai mati. Tan Yun batuk seteguk darah setelah kemenangan yang menentukan. Pada saat ini, wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali, dan darah mengalir dari leher, dada, dan kakinya, terutama luka pedang di pinggang dan bahunya, yang bahkan lebih mengejutkan. Dan kekuatan spiritual di tubuhnya sekarang mengkonsumsi kurang dari 30%. "Tidak bagus," ucap Tan Yun. Hati Tan Yun membeku, dia menemukan bahwa orang-orang dinasti Nangong, dan Liu Wanchuan mengendarai perahu roh,
hanya 500.000 mil jauhnya darinya. Tan Yun tahu bahwa pada kecepatan ini, Liu Wanchuan akan membunuhnya paling lama dalam waktu setengah jam. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menemukan bahwa Si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan Gaoxian dan orang-orang kuat lainnya dari klan Batu, kurang dari 9 juta mil jauhnya darinya. Tan Yun tahu bahwa dia harus segera melarikan diri. Kekosongan bergetar, dan ketika Tan Yun membubarkan formasi pedang, ada suara Si Potian dan meraung di langit. Tan Yun, kau bajingan, membunuh istriku, dan sekarang membunuh 3 tetua batuku, patriark ini menangkapmu, dan memintamu untuk menyiksa hidupmu tanpa mati, ucap dari Siptian. Pada saat ini, wajah Si Potian memerah, dan dia telah melepaskan kesadaran spiritualnya sebelumnya yang telah diselimuti pertempuran. Dia tahu bahwa tetua kedua, ketiga, dan keempat dari klan batunya sedang mengepung Tan Yun. Dia berpikir bahwa Tan Yun tidak akan lebih beruntung, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa 3 tetua dari alam roh tingkat ketiga benar-benar dibunuh oleh Tan Yun. Dia dan Ruyan Gaoxian di kapal roh sama-sama marah, tetapi pada saat yang sama, mereka juga ketakutan. Pertama-tama, dalam persepsi mereka, sejak zaman kuno, di hukuman benua surga, manusia telah mempraktikkan berbagai teknik pemurnian tubuh, dan tidak ada yang pernah berkultivasi lebih dari 20 kaki, tetapi Tan Yun tiba-tiba meningkat menjadi 150 kaki. Kedua, 2 orang yang tidak dapat memahaminya dikejutkan oleh kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti, bagaimana mungkin Tan Yun yang berada di alam dewa tingkat 8, membunuh 3 tuan besar di alam roh tingkat ketiga sendirian. Mereka tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tetapi panik dengan kemampuan dan potensi tantangan lompatan katak Tan Yun. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan harimau kembali ke gunung, dan membiarkan Tan Yun tumbuh seperti ini. Haha, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti Si Potian, dan berkata dengan dingin, "Silao Gou, Master Sekte ini telah mengirimimu pesan. Harapan itu indah, tetapi kenyataan itu kejam," ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Huang Lai, sesepuh penegak hukum tertinggi dari Istana Jiwa Abadi, dan Han Bi, leluhur Sekte Abadi-Abadi, melepaskan nafas lapisan ketiga dari alam roh dan terbang menuju Tan Yun dari jarak 30.000 mil. 2 orang yang licik ingin mengambil keuntungan dari cedera Tan Yun dan menjatuhkan Tan Yun dalam satu gerakan. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa meskipun kera iblis pembantai surga sangat terluka, itu membunuh Grand Marshal Nanding dan melukai Grand Marshal Dongping selama pengepungan 4 Marshal besar. Di sisi lain kekosongan, Singa Naga Emas dan Moer telah membunuh Wakil Marsekal Shizhen. Pada saat ini, Wakil Marsekal Beizeng memimpin lebih dari 20 jenderal dari tingkat pertama alam roh untuk mengepung Singa Naga Emas dan Naga Iblis. Pada saat ini, potongan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya telah ditembak jatuh oleh musuh dari tubuh naga Moer yang panjangnya 2000 kaki, dan seluruh tubuh naga penuh dengan luka. Situasi Singa Naga Emas juga tidak optimis. Akar sayapnya ditutupi dengan luka yang terlihat jauh di dalam tulang. Tapi meski begitu, Singa Naga Emas dan Moer masih mati-matian melawan musuh. Tan Yun melirik Huang Lai dan Han Ye yang datang kepadanya, seberkas cahaya melintas di matanya yang berbintang, dan tiba-tiba berteriak, "Orang besar, kera tua, Moer, jangan bertarung, kalian cepat dan rebut perahu roh 20.000 mil di arah tenggara. Aku akan membunuh Huang Lai sebelum sekelompok anjing di dinasti Nangongseng mengejar mereka," ucap dari Tan Yun. Kera iblis pembantai surga, Singa Naga Emas, dan Naga Iblis mendengar ini, mereka sembarangan menyerah, dan dengan cepat pergi ke tenggara, ke arah perahu roh 20.000 mil jauhnya. Dan Shizhen, Marsekal Besar Beizeng, dan Wakil Marsekal Beizeng, lebih dari 20 jenderal,
dengan cepat mengejar ketiga binatang buas itu. Tan Yun yang tidak bisa dikenali dan berlumuran darah, mengepalkan tangan kirinya erat-erat, pedang raksasa ungu dengan erat di tangan kanannya, dia meraung seperti binatang buas pada Huang Lai dan Han Pi yang terbang. Huang Lai, Han Pi, saya bisa membunuh 3 tetua klan batu, saya juga bisa membunuh kalian 2 binatang tua. Saya Tan Yun, segera hadir dengan kalian berdua, jika tidak mati, tidak akan berhenti, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun terdengar seperti guntur, dan dia memisahkan 30% dari kekuatan spiritual di kolam roh menjadi 20%, dan dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, seperti 10 naga emas yang berputar di sekelilingnya. Tan Yun tidak akan menyerah, Tan Yun menembak untuk membunuh mereka berdua. Adegan ini mengejutkan Huang Lai dan Han Bi. Mungkinkah Tan Yun benar-benar memiliki kemampuan? Akankah Tan Yun bertarung melawan mereka berdua? Tidak. Tentu saja tidak. Hari ini, Tan Yun hanya memiliki 10% dari kekuatan spiritualnya di Lingqi. Jika dia benar-benar melawan mereka berdua sampai mati, Tan Yun pasti akan mati. Kera iblis, singa naga emas, Moer, pergi untuk memperebutkan perahu spiritual di Tenggara, dan sekarang mereka berpose sebagai pertempuran yang menentukan, namun sebenarnya mereka hanya ingin mencuri perahu roh. Bunuh, ucap dari Tan Yun masih tampak tak kenal takut, dan menyerang keduanya di arah timur. Dalam sekejap mata, ketika mereka berdua hanya berjarak 5.000 mil, Tan Yun tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip cepat ke arah timur laut. Setelah berkedip sekali, itu membentang sejauh 6.000 mil. Setelah berkedip 4 kali, Tan Yun tidak membunuh keduanya, tetapi mengubah arah dan tiba-tiba muncul di langit di atas kapal roh artefak sub-abadi kelas menengah lainnya di timur laut. Selusin jenderal alam dewa di atas kapal, dan 2 leluhur alam tingkat kedua dari sekte abadi-abadi, tiba-tiba mengayunkan pedang. Hongmeng membantai seni pedang ilahi, penghancuran 5 elemen, ucap dari Tan Yun. Dalam sekejap, cahaya pedang kekuatan emas, cahaya pedang kekuatan kayu, cahaya pedang kekuatan air, cahaya pedang kekuatan api, dan cahaya pedang kekuatan bumi meledak dari pedang terbang ungu, di kekosongan itu dengan cepat bergabung menjadi satu, berubah menjadi 3.000 kaki sinar pedang 5 elemen berwarna-warni, menebas musuh di perahu roh. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya satu leluhur dari sekte abadi-abadi yang buru-buru menyapu perahu roh dan lolos dari malapetaka. Tidak bagus. Tan Yun tidak bermaksud untuk bertarung dengan kita sekarang, kita tertipu, dia hanya membingungkan kita untuk mengambil kesempatan untuk membunuh dan merebut perahu roh. Cepat dan hentikan dia, jangan biarkan dia mengambil perahu roh, ucap dari Huang Lai berkata dengan marah pada Han Bi. Sudah terlambat jika kamu ingin mencegatnya sekarang. Hahaha, ucap dari Tan Yun yang sudah muncul di perahu roh saat dia tertawa, mengemudikan perahu roh menuju timur, kemudian mentransmisi suara, kera tua, pria besar, Moer, naik perahu roh, ucap dari Tan Yun. Gaga, ayo, ucap dari kera iblis pembantai surga memegang tongkat raksasa dan terbang di atas perahu roh Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Sebuah kuku singa naga emas mengaitkan tubuh naga iblis, dan lolos dari serangan sinar pedang, dan segera terbang ke perahu roh. Cepat masuk menara suci Linglong untuk pulih dari luka kalian, jangan keluar tanpa perintah saya, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menginstruksikan, 3 binatang menghilang dari udara tipis dan muncul di menara. Tan Yun mengemudikan perahu roh ke arah timur dengan kecepatan tinggi, sementara pergi ke perbatasan Tuo Baseng Chao, kemudian Tan Yun melihat ke belakang pada Liu Wanchuan, yang telah muncul 300.000 mil di belakangnya, dan berkata dengan senyum mencemooh, terima kasih telah menyediakan perahu roh artefak abadi tingkat menengah hahaha. Saya membunuh begitu banyak dari Anda, tetapi berhasil mengambil perahu roh Anda untuk melarikan diri, rasanya menyenangkan untuk memikirkannya, ucap dari Tan Yun. Anak Tan Yun,
Kamu, ucap dari Liu Wanchuan yang juga mengendarai perahu roh artefak sub abadi kelas menengah. Dia sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ah, sialan, pada saat ini, si Potian, yang sudah mengendarai perahu roh artefak sub abadi tingkat tinggi, muncul 6 juta mil di belakang Tan Yun, gemetar karena marah, dan meraung, dia membunuh putriku dan dia juga membunuh istriku. Tan Yun, kamu bajingan, kamu membunuh putriku, bahkan jika kamu mengejarnya sampai ke ujung bumi, Patriark akan membunuhmu, ucap dari si Potian. Orang tua, jangan takut menjulurkan lidah saat berbicara besar, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan terus mengejar, jika kamu tidak mengejarmu, kamu akan menjadi cucuku, hahaha, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun tertawa tanpa malu, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan mengobarkan menara suci yang indah dan mendaratkannya di perahu roh. Tan Yun segera memasuki menara lantai 10, memulihkan luka dan kekuatannya, dan pada saat yang sama mengendarai perahu roh, melarikan diri dengan liar untuk hidupnya. Grand Marshals dari Beizeng dan Shizhen, masing-masing mengemudikan kapal roh kelas menengah, perahu roh abadi, membawa jenderal masing-masing, mengejar Tan Yun. Perahu roh yang mereka kendarai hanya berjarak 30.000 mil dari perahu roh yang dikendarai Tan Yun. Perahu roh keduanya, seperti perahu roh yang dibawa pergi oleh Tan Yun, tidak dapat mengejar Tan Yun. Huang Lai dan Han Bi sekarang mengendarai perahu roh Grand Marshal Nanding, dan mereka juga mengejar Tan Yun. Pada saat ini, kemarahan semua orang dapat dibayangkan. Semua orang tidak menyangka bahwa pihak mereka akan kehilangan pasukan mereka dan kehilangan jenderal mereka, tetapi pada saat yang kritis, Tan Yun menyambar perahu roh pihaknya sendiri dan melarikan diri. Di lantai 10 menara suci yang indah, 1 hari di dunia luar setara dengan 6 bulan di menara, dan hanya setengah jam telah berlalu sejak dunia luar, dan cedera Tan Yun telah pulih. Kemudian, Tan Yun datang ke menara lantai 2 dan memeluk Nangong Yukin dengan erat. Nangong Yukin meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan bergerak, bagiku, kamu telah bekerja keras untukku, ucap dari Nangong Yukin. Tidak sulit, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum sedikit. Nangong Yukin berkata dengan cemas, tempat ini masih lebih dari 3 bulan dari Huang Fusengzong. Meskipun kita melarikan diri ke keluarga Tuoba dan kita dapat menyingkirkan pengejaran, tetapi kita juga akan dikejar oleh klan Tuoba. Lalu, apa yang bisa dilakukan, ucap dari Nangong Yukin. Tidak akan, Tan Yun berkata dengan percaya diri. Serahkan sisanya padaku, kamu tidak perlu khawatir, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan kakek Yukin dan Paman San setelah beberapa saat berbincang dengan sopan, lalu Tan Yun berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua alis emas berusia 60 tahun, meninggalkan menara suci, dan muncul di perahu roh. Kakek Yukin melihat ke belakang Tan Yun yang meninggalkan menara, Yin Baiyuan berkata dengan lega, Kiner, kakek melihat bahwa Anda telah menemukan seorang suami yang memperlakukan Anda dengan sangat baik, kakek sangat senang untuk Anda, dan jika ibumu di sini, dia akan bahagia juga, ucap dari Yin Baiyuan. Keesokan harinya, malam tiba, dan ada kepingan salju sporadis di langit. Wosh! Tan Yun mengendarai perahu roh lurus, seperti sambaran petir, melaju ke langit di atas perbatasan barat dinasti suci Tuoba. Siapa yang datang? Tiba-tiba suara marah terdengar, Tan Yun menghilang di ujung langit ketika teriakan marah terdengar. Setelah beberapa saat, Huang Lai, Marsekal Agung Shizhen dan Marsekal Besar Ekspedisi Utara, masing-masing mengemudikan perahu roh, tiba-tiba berhenti terbang dan melayang di luar perbatasan dinasti suci Tuoba. Sesaat kemudian, Liu Wanchuan juga menyusul perahu roh. Grand Marshal Beizeng memandang Liu Wanchuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemuja besar, bagian depan adalah wilayah dinasti suci Tuoba, dinasti suci saya dan dinasti suci Tuoba adalah musuh bebuyutan, dan bawahan khawatir jika kita akan masuk ke dinasti suci Tuoba seperti ini,
dan itu akan menyebabkan perang, ucap dari Beizeng. Liu Wanchuan mengangguk setuju dan berkata, orang tua ini menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci keberadaan Tan Yun. Tolong tanyakan pada guru suci, apa yang harus dilakukan, ucap dari Liu Wanchuan. Pada saat yang sama, Beizeng secara pribadi melapor ke guru suci Nangong, dan merasakan getaran di dadanya. Ketika dia mengeluarkan cermin Yaxian yang luar biasa dari kerah pakaiannya, dia ingat rasa hormat bercampur dengan keengganan di cermin, lapor kepada guru suci, bawahannya tidak baik-baik saja, dan Tan Yun melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, ucap dari Beizeng. Kamu bilang apa? Ucap dari guru suci Nangong langsung memutar fitur wajahnya. Tan Yun membunuh nyonya, dan membunuh ibu mertua guru suci, begitu banyak orang dari Anda, bahkan semua orang tidak dapat menangkap satu Tan Yun, dan Anda bahkan membiarkan dia melarikan diri, ucap dari guru suci Nangong. Guru suci tenang, ucap dari Beizeng. Setelah cermin terdiam beberapa saat, di dalam suara tegas Grand Marshal Beizeng datang lagi, Tuan Suci, bawahan ini akan mengejarnya. Sebelum Grand Marshal Beizeng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Tuan Suci Nangong dengan marah, apa yang kamu kejar, apakah itu otak babi? Dinasti Suci Tuoba telah lama mengincar dinasti suci saya. Ini masalah kecil bagi Anda untuk masuk ke dinasti suci Tuoba, yang penting adalah jika Tuan Suci Tuoba mengetahui bahwa ada orang-orang kuat dari dinasti suci Nangong. Mereka akan mengejar kita, dan istana saat ini kosong. Begitu dia memimpin yang kuat dan menyerang dinasti suci saya, dinasti suci Nangong saya akan mengubah nama saya, ucap dari guru suci Nangong. Tuan Suci, istirahatkan amarahmu, dan bawahanmu tahu bahwa aku salah, ucap dari Beizeng. Tuan Suci Nangong menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan tegas, bagaimana dengan pemuja besar, dan ayah mertuaku dan senior Ruyan Gaoxian, ucap dari Tuan Suci Nangong. Kembali ke guru suci, pemuja besar dan semua orang berada di samping bawahan, Patriark Xi dan Ruyan Gaoxian memiliki waktu setengah hari lagi untuk tiba, ucap dari Beizeng. Mendengar kata-kata itu, guru suci Nangong berkata dengan sungguh-sungguh. Biarkan indera spiritual yang agung mengunci Tan Yun, dan kemudian Anda berdiri di tempat Anda berada. Setelah ayah mertua guru suci ini tiba, guru suci ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap dari guru suci Nangong. Waktu berlalu, setengah hari kemudian. Qing Qian, ayah mertuamu sudah bersama Dazong. Apa yang ingin kamu katakan? Suara si Potian yang tidak senang datang dari cermin. Mungkinkah kamu harus memberi tahu ayah mertuamu bahwa Tan Yun membunuh istrimu dan ibu mertuamu? Jika itu, lupakan saja, ucap dari si Potin. Ayah mertua tenangkan amarahnya, menantu kecil tidak memiliki niat seperti itu, guru suci Nangong menjawab ke cermin, anak kecil mertua juga ingin membunuh Tan Yun. Tetapi Anda juga tahu bahwa jika dinasti suci Nangong kosong, begitu dinasti suci Tuoba mengirim pasukan untuk menyerang, dan dinasti suci Nangong akan dalam bahaya, ucap dari guru suci Nangong. Anda tidak perlu untuk mengajarkan prinsip ini, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan, ucap dari si Potian. Ayah mertua, menantu ini tahu bahwa Anda marah, menurut pendapat menantumu, sejak Tan Yun melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, bagaimanapun juga, dia akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Kali ini, kita tidak akan berkonflik dengan dinasti suci Tuoba untuk saat ini, tetapi menuju langsung ke sekte suci Huangfu. Sekarang dinasti suci tidak bisa tanpa orang yang kuat. Menantu telah memutuskan untuk membiarkan para penyembah besar dan penyembah kedua, ketiga, dan keempat kembali ke istana. Biarkan wakil marsal, para jenderal, dan para jenderal kembali ke posisi mereka, dan membiarkan selusin penyembah yang tersisa mengikuti Anda untuk menyerang Huangfu Shengzong. Ayah mertua, bagaimana menurut Anda, ucap dari guru suci Nangong. Pada saat ini, si Potian di perbatasan,
mengerutkan kening, secara bertahap berkata, "Ya, ya." Kemudian, Liu Wanchuan, Bei Zheng dan Xi Zhen Grand Marshal membawa pergi dengan sekelompok jenderal. Si Potian memandang Ruyan Gaoxian dengan wajah marah, dan berkata, "Saudara Ruyan, bagaimana menurutmu?" ucap dari si Potian. Ruyan Gaoxian berkata dengan jujur, "Apa yang dikatakan Guru Suci Nangong sangat masuk akal. Menurut pendapat saya Tan Yun mungkin ingin kita mengejar ketua dinasti suci, dan kemudian membuat masalah darinya, dan menimbulkan masalah. Kita harus berkeliling memutar dari dinasti suci Tuoba, menuju jalan alam umum para bijak utama, ke sekte suci Huangfu. Pada saat itu, saya akan membiarkan Wuji kembali ke sekte abadi-abadi, dan memobilisasi yang kuat untuk menyerang Huangfu Shengzong bersama-sama," ucap dari Ruyan Gaoxian. Jalan umum, di mulut Ruyan Gaoxian mengacu pada prinsip non-agresi, yang dikesampingkan oleh dinasti besar. Pada saat ini, Zhu Geyu menjawab, "Senior Ruyan berkata dengan sangat baik, setelah kembali ke pegunungan hukuman surgawi, kepala istana ini juga akan segera memanggil kultivator di wilayah istana saya untuk menghancurkan Huangfu Shengzong dalam satu gerakan. Bagaimanapun, kali ini, pasukan utama kita juga akan mencabut Huangfu Shengzong," ucap dari Zhu Jiyu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.